Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka padanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawaban yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban teka-teki itu. Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan." Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek padanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke7 itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala,
Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Baik, silakan Pak Lim. Oke, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 14, 1-20, di mana sesi kedua ini saya memberi judul bagaimana cara hidup Simson. Yang pertama, siapa Simson itu, tapi yang khotbah 1 dan kedua ini hampir-hampir mirip sama, tapi saya tekankan lagi secara detail bagaimana hidup Simson secara sesungguhnya. Yang pertama secara global, yang kedua ini saya akan tekankan bagaimana Simson melakukan hal-hal yang begitu jahat di mata Tuhan secara fakta. Saudara, sebelum kita khotbah masuk bagaimana cara hidup Simson, kita akan lakukan suatu pendahuluan khotbah saya, bahwa saudara mesti belajar pada Simson, dan saudara mesti mengetahui bagaimana kualitas hidup kita setelah Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan yang kekal pada kita. Itu kita melihat bahwa itu cara hidup kita tuh menentukan siapa kita. Pohon yang baik, saudara, akan menghasilkan buah yang baik. Iman itu serta harus dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan seperti Simson. Kita sebagai anak Tuhan dengan pendahuluan khotbah ini, saudara, kita harus mengerti bahwa kita sudah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan secara baik, saudara. Kita harus memberikan satu appreciate apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, yaitu anugerah keselamatan. Kita harus membuktikan bahwa kita punya iman kepada Tuhan, itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan muncul sebagai anak Tuhan, yang harus muncul. Bagaimana kalau anak Tuhan tidak muncul perbuatan baik, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan yang sudah diberikan anugerah keselamatan, pasti ada satu progressive sanctification, yaitu menuju satu kebaikan demi kebaikan yang step by step akan menuju pada hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan dosa, saudara. Itu pendahuluan khotbah saya, saudara. Karena Allah kita, saudara, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang setia dan sekaligus juga Allah yang adil. Saudara. Itu pendahuluan khotbah saya mengenai cara hidup Simson, saudara. Mari kita masuk dalam inti khotbah, yaitu bagaimana cara hidup Simson. Saudara. Yang pertama, saya mengatakan bagaimana dengan kehidupan Simson, saudara. Ada 4 hal yang saya coba jelaskan dalam ayat tadi, Hakim-Hakim 14-20, saudara. Kita ringkas menjadi secara sederhana, saudara. Yang pertama, saudara, Simson itu melanggar aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan, saudara. Bagaimana Tuhan sebelum melahirkan Simson sudah diberitahu oleh Tuhan, baik melalui ayahnya, ibunya, dan Simson sendiri sudah diberitahu bahwa kamu sebagai seorang nasir itu harus ada satu aturan. Ada suatu kondisi-kondisi yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di sini Simson sudah tahu bahwa aturan itu Allah sudah diberikan pada dia, tapi dia seringkali ada satu pemberontakan secara rohani maupun secara jasmani, saudara. Semua aturan Allah yang sudah diberitahukan oleh Simson, itu rasa-rasanya Simson tidak berlaku bagi dirinya, saudara. Walaupun Simson sudah tahu aturan itu harus ditaati, saudara. Tapi sekali lagi inilah gaya hidup Simson, bagaimana Simson sudah tahu sesuatu yang benar, di mana Allah memberikannya kebenaran, tetapi dia langgar dengan egonya sendiri, saudara. Kita lihat sepanjang hidupnya, saudara, kalau saya membaca nanti 14-20 tadi, bermain-main dengan sumpah itu begitu enak, Simson. Hidupnya sewenang-wenang, egonya sangat tinggi, saudara. Dia menghendaki seorang wanita Filistin yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, tapi karena egonya demikian tinggi, saudara, dia tidak peduli aturan Tuhan. Dan dia memanfaatkan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kesenangan pribadi. Padahal Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson itu untuk mengalahkan bangsa-bangsa Filistin. Bukan untuk kesenangan pribadi, saudara. Ini antara tujuan Allah dengan tujuan pada Simson sangat berbeda sekali, saudara. Tuhan memberikan satu kekuatan secara spektakuler pada Simson. Itu tujuan Tuhan untuk mengalahkan bangsa Filistin, kan orang Israel menjerit terus pada Tuhan. Tapi pada waktu kekuatan diberikan oleh Tuhan pada Simson menggunakan itu kesenangan secara pribadi. Saudara. Dengan enaknya dia mengumbar nafsu seenak, termasuk kawin campur tadi. Saudara, inilah ada aturan-aturan yang dilanggar oleh banyak orang
dengan begitu kehidupan Simpson yang melanggar aturan Tuhan. Ada beberapa kesalahan Simpson, saudara. Saya akan secara detail, saudara. Dua hal, coba kita baca ayat 1 sampai 3, saudara. Di mana ayah ibunya itu sudah memberitahu bahwa kawin campur itu dilarang, saudara. Dimana kan orang Filistin itu tidak bersunat, di mana dia memberitahukan kepada Simpson, hendaklah kamu pilih dengan saudara seiman, istilah kasarnya, bukan dengan orang Filistin yang tidak bersunat, yang dilarang Tuhan. Tapi Simpson dengan egonya yang sangat tinggi sekali memaksa orang tuanya untuk melamar gadis Filistin itu, karena Simpson senang dengan wanita Filistin tanpa melihat aturan Tuhan. Soalnya kalau masalah percintaan Simpson ini betul-betul percintaan yang buta, yang betul-betul tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau, saudara. Saudara, makna apa yang kita ambil daripada keadaan Simpson seperti ini? Apa bedanya saudara dan saya seperti hal ini banyak terjadi seperti ini, saudara. Saya banyak menjumpai fakta di lapangan, saudara, di jemaat-jemaat, saudara. Kalau sudah mempunyai satu keinginan seperti Simpson, itu seringkali mereka menabrak aturan-aturan pada Tuhan. Misalnya sebagai contoh, saya kasih contoh secara sederhana. Ada seorang gadis yang kira-kira ya cukup umur gitu, yang sudah umur 20 dia merasa cantik, dia merasa menolak banyak. Setelah umur 25, 30 gak ada jodoh. Saudara. Umur 35 sudah terjadi. Ini saya ambil satu keadaan memang sebenarnya terjadi, saudara. Di kalangan orang banyak seperti ini, saudara. Sudah umur 35 merasa dia tidak ada orang yang mendekati dia, ada orang yang mendekati dia, saudara. Walaupun dia tahu orang yang mendekati dia seorang anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang banyak melayani Tuhan, sudah tahu aturan Tuhan bahwa perkawinan itu hendaklah dengan saudara seiman. Saudara. Itu ada di dalam 1 Korintus, saudara. Kita jangan mengambil orang yang tidak pasangan seiman, itu sudah aturan Tuhan. Secara makronya aturan Tuhan itu hendak saudara seiman. Mengenai suku, mereka kaya itu sudah nggak bisa diperhitungkan, karena yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah saudara seiman. Tetapi pada waktu si gadis ini sudah merasa umur sangat tua, dia tidak bisa lagi memilih-milih karena ada orang yang mendekati dia dengan orang yang bukan saudara seiman, dia langsung mau, saudara. Dia langsung menyetujui. Walaupun dia tahu dia melanggar banyak aturan Tuhan, ini satu keadaan seperti Simpson. Karena situasi kondisi tertentu, seringkali orang melanggar aturan. Sudah kepepet masalah keuangan. Di kantor ada satu korupsi, dia langgar semua itu demi alasan-alasan, demi anak, demi istri, macam-macam. Mereka hanya memikirkan daripada egonya sendiri, memikirkan kepentingan pribadinya, tanpa melihat kepentingan Tuhan. Sebetulnya Tuhan yang serius, saudara, pada satu keadaan yang kepepet, maksud satu hal yang begitu berat, tetap soal ikut Tuhan dengan serius. Memang tidak gampang. Saya katakan tidak gampang, memang kalau bicara itu gampang, tapi mengalami tidak gampang. Saya sudah mengatakan, iya Pak Liman bicara tok gampang, melarang aturan-aturan, tapi kita sudah mengalami. Bagaimana kami melihat anak istri hamba betul-betul mengalami kekurangan, sementara di kantor ada banyak peluang untuk mengadakan suatu korupsi. Dan semua orang di kantor mengalami korupsi seperti itu. Kalau kita tidak korupsi secara bareng-bareng itu sama teman-teman langsung disingkirkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua memang kita butuh. Wah, itu kita butuhkan untuk anak istri memang suatu keadaan butuh yang tidak cukup dengan gajinya itu. Saudara, 1000 macam alasan kita ungkapkan. Seringkali kenapa kita mencuri? Kenapa kamu mencuri? Ya gak cukup. Jadi itu alasan-alasan klasik, alasan-alasan yang begitu banyak diungkapkan, tapi seringkali terjadi sampai saat ini, saudara. Seperti Simpson, dia mengatakan sudah tahu aturan Tuhan, jangan kawin campur. Ada banyak orang kok yang senang dia sebagai kawin, tapi karena egonya, karena suatu kehebatan dia, nggak peduli itu. Saudara, hati-hati, saudara, dengan sikap kita, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara. Kita harus melihat, berfokus pada aturan Tuhan dengan jelas. Saudara. Jangan karena situasi, kondisi tertentu yang saudara hadapi, sehingga saudara mudah kompromi dengan dosa. Mudah kompromi dengan hal yang melanggar Tuhan. Saudara tidak perlu merasa khawatir karena Tuhan sudah menyediakan suatu janji yang pasti.
Jangan perlu khawatir akan hidup ini. Burung di udara pun diberi makan oleh Tuhan. Mengapa saudara merasa kekhawatiran? Dan ini terjadi seperti ini, saudara. Merasa kepepet, dia lupa pada firman Tuhan yang sebenarnya mengatakan burung di udara pun dimakan oleh Tuhan. Ujilah aku, katanya Tuhan. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang pasti. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sekali-sekali dan tidak pernah membiarkan engkau secara menghadapi kesulitan sendiri. Itu sudah janji-janji Tuhan yang secara pasti. Tetapi janji nanti menghadapi suatu masalah. Dia fokusnya pada masalah, dia lupa pada janji Tuhan. Sehingga suatu banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan aturan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, ayat keempat, saudara. Ini ayat keempat ini sudah ayat yang paling yang saya mesti harus jelaskan secara lebih doktrinal, tapi sementara di sini kita harus menjelaskan secara sederhana. Mari kita baca ayat 4 itu kok rasanya ini yang paling secara dijelaskan secara sederhana tidak mungkin. Ayat mengatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Seolah-olah kejahatan Simson itu dari Tuhan. Itu kalau membaca ayat 4 secara sederhana. Kita ulang ya, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. So, ayat 4 ini mengatakan seolah-olah dosa Simson itu berasal dari Tuhan. Itu ayat 4 ayat yang memang sulit ditafsirkan, tapi saya menafsirkan secara doktrinal, secara sederhana. Itu semua di dalam kedaulatan Allah. Simson kan dilahirkan oleh Tuhan dengan tujuan untuk menyingkirkan bangsa Filistin. Tetapi di ayat 4 ini, pada waktu Simson melakukan sesuatu hal yang menyakitkan orang Filistin, itu Simson bukan untuk memenuhi satu kedaulatan Tuhan. Dia bekerja secara sendiri, untuk mempunyai ambisi bahwa dia harus menjadi gara-gara dengan orang Filistin. Tapi secara grand desainnya semua itu dari Allah, dari kedaulatan Allah. Ini kita nanti ada satu pembicaraan sendiri kalau ada kesempatan antara kedaulatan Allah dengan free will manusia. Pada waktu Simson melakukan sesuatu hal yang begitu jahat di mata Tuhan dengan menghancurkan Filistin, itu karena free will-nya Simson jalan. Tetapi di dalam secara keseluruhan grand design Allah, bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana Simson harus cari gara-gara dengan orang Filistin, sehingga orang Filistin nanti disikat oleh Simson. Itu penjelasan ayat 4, sementara saya jelaskan sedemikian secara sederhana. Tapi kalau secara doktrin yang kita bahas nanti masuk ke doktrin-doktrin lebih dasar, lebih sulit lagi. Ayat 5 dan 9. Di dalam perjalanan ke Timna, Simson terpisah dengan orang tuanya. Mengapa saya katakan terpisah? Karena Simson pada waktu membantai singa, dia tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Tidak mungkin kalau dia bersama-sama dengan orang tuanya, pasti orang tuanya tahu bahwa Simson membunuh singa dengan mudahnya. Tapi dikatakan Simson tidak menceritakan kepada orang tuanya. Berarti di sini dalam perjalanan ke Timna, Simson itu terpisah dengan orang tuanya, dan pada waktu terpisah dengan orang tuanya, dia ketemu dengan singa muda. Dan dengan kekuatannya yang Tuhan berikan, dengan sekali cabik seperti mencabik kambing, begitu enaknya, langsung si singa muda itu meninggal dunia. Ini perjalanan pulang, dan dalam perjalanan ayahnya, perjalanan pulang dari perempuan Filistin, Simson makan madu. Setelah kerangka daripada singa muda itu ada banyak madu. Dan dia langsung mengeruk madu itu dalam singa muda itu untuk dimakan dia, dan diberikan pada orang tuanya. Saudara, ini sekali lagi ini melanggar aturan Tuhan. Saudara, kalau membaca dalam kitab Bilangan 6, 4-7, saudara bisa baca sendiri, saudara. Itu syarat-syarat nasir itu adalah tidak boleh mencukur rambutnya. Kalau dicukur rambutnya, kekuatan nasir akan hilang. Yang kedua, tidak boleh minum anggur. Itu syarat orang nasir. Yang ketiga, saudara, tidak boleh menyentuh mayat, baik manusia maupun binatang. Dan ini dilanggar oleh Simson dengan menyentuh mayat binatang. Dan Simson tahu bahwa ini satu pelanggaran. Sekali lagi dia kawin campurnya sudah melanggar satu dosa, menyeret pada dosa yang lain. Sudah jelas kawin campur dilarang. Ini sekali lagi dia mencari gara-gara dengan Tuhan.
melanggar aturan Tuhan dengan mengambil madu dari mayat singa muda. Padahal dalam bilangan 6, 4, 6, 4 sampai 7 dilarang oleh Tuhan. Ini pelanggaran-pelanggaran yang begitu enteng Simson lakukan terhadap Tuhan. Setelah di dalam pesta perkawinan dengan perempuan Filistin, saudara, ini sekali melanggar aturan-aturan Tuhan. Memang tidak terlihat pada ayat itu, tuh, tapi dalam kebiasaan pesta perkawinan diadakan oleh anak muda selama 7 hari, saudara. Nanti kita break dengan ada satu ayat mengatakan itu ada satu pesta anggur di sana, saudara. Zaman tradisi dulu, saudara, ada perkawinan orang Filistin, itu tradisi orang Filistin. Ini karena perempuan orang Filistin. Dia mengadakan pesta perkawinan selama 7 hari atau 1 minggu. Di dalam 7 hari itu, yang saudara tahu ada Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kanaan, itu pasti juga pesta anggur. Ini juga ada pesta anggur di sini. Ini jelas lagi bertentangan dengan bilangan 6 yang dimatakan seorang nasil tidak boleh minum anggur. Sudah ada 3 hal yang dilanggar oleh Simson: kawin campur, menyentuh mayat daripada singa muda, yang sekarang ketiga ada minum anggur tanpa memperhatikan aturan-aturan Tuhan. Saudara, inilah kehidupan Simson. Cara hidup Simson begitu mengentengkan aturan Tuhan. Dia tidak tahu akibatnya apa, saudara. Saudara, yang keempat, saudara, akibat pengkhianatan istrinya, saudara, Simson itu kalah dalam tebakan teka-tekinya, karena teka-teki pun diberikan kepada ke-30 dengan entengnya, saudara. Mengatakan kalau kamu bisa menjawab, aku berikan pakaian dengan 30 kebesaran orang. Tidak dengan makan kebesaran 30 orang. Kalau kamu bisa menjawab, tak berikan satu-satu pakaian dalam dan kebesaran. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu berikan aku pakaian. Sehingga dengan akibat pengkhianatan istrinya, saudara, di mana orang-orang itu mengancam istrinya untuk membakar rumahnya, akhirnya dengan tangisan istrinya, Simson menjadi orang yang patuh pada istrinya daripada Tuhan. Saudara, ini lagi-lagi satu kesalahan Simson, karena dia melanggar aturan Tuhan. Akhirnya Simson memberitahukan kepada istrinya, dan istrinya langsung memberitahukan pada bangsanya, saudara. Karena dia inginkan bahwa bangsanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Filistin. Itu bagaimana mereka betul-betul dengan enteng sekali dikhianati seorang wanita karena tangisan, sehingga Simson memberikan satu itu kepada istrinya, dan istri langsung memberikan kepada bangsa-bangsanya dengan entengnya. Saudara, kalau lihat, saudara, setelah Simson kalah, tebakan teka-tekinya itu bisa dijawab oleh orang-orang Filistin. Coba lihat, dengan entengnya dia pergi ke Askelon. Untuk memenuhi janjinya dia untuk memberikan jubah dan pakaian dalam, dia langsung membunuh 30 orang sekaligus karena dia punya kekuatan yang hebat. Saudara, akibat kalah teka-teki, pembunuhan itu terjadi. Padahal bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan membunuh orang Filistin secara keseluruhan. Bukan untuk egonya dia membunuh. Ini karena dia punya kekalahan sendiri dengan egonya. Dia membunuh 30 orang di Askelon. Saudara, ini enteng kesalahan Simson, sangat keterlaluan, saudara. Saudara, ingat ya, Tuhan kita itu Allah yang kasih. Ia memang kasih, saudara. Yang selalu saya ingatkan pada banyak orang berbuat dosa, rasanya kok tidak ada apa-apanya. Ada orang mengatakan itu loh, orang itu dosa terus. Hidupnya kok enak ya? Kok gemuk-gemuk, kok rasanya semuanya serba enak. Sementara kita kadang-kadang ikut aturan Tuhan. Seringkali hidup sengsara, seringkali hidup mengalami satu kesusahan demi kesusahan. Mereka seringkali tetangga itu, Pak, kerjanya nyelondoh, tapi hidupnya lihat enak sekali. Punya mobil, punya rumah, punya anak, punya istri, rasanya nggak ada halangan-halangan apa-apa. Sementara kita loh, Pak, kita melayani Tuhan sudah 20-25 tahun, dari rumah ke rumah, saya ngontrak rumah terus, Pak. Nggak pernah saya minta Tuhan, rumah nggak pernah dikasih. Sampai saat ini saya masih kontrak. Ini keluhan-keluhan pada orang yang saya lihat sendiri. Sementara dia menunjuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menghadapi sesuatu yang enak dengan pekerjaan yang kotor,
dengan cara-cara yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi mereka hidupnya seringkali enak. Saudara. Coba saya lihat di dalam Mazmur 73, saya coba melihat, saudara. Memang keadaan orang-orang seperti itu, saudara. Dan seringkali orang itu melihat daripada casingnya, melihat daripada luarnya. Saudara. Simpson itu merasa melanggar aturan-aturan. Melanggar aturan pertama kok tidak ada apa-apa ya, Tuhan tidak menghukum. Aturan kedua dilanggar oleh Simpson, pasti Tuhan tidak bergerak untuk menghukum Simpson. Aturan ketiga dilanggar lagi Simpson, rasanya Simpson juga merasa hebat. Ini aku kok melakukan satu dosa dan dosa dan dosa, tidak ada apa-apa. Aku makin kuat. Aku bisa membunuh 30 orang sekaligus tanpa beban berat. Dia membunuh singa dengan mudahnya karena kekuatan dari Tuhan. Saudara, ini proposisi pikiran Simpson mengatakan dia dosa satu, dosa lain, dosa terus, tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan tidak bergerak. Dia merasa hebat, saudara. Nanti kita akan sambung ketiga bagaimana cara Simpson mengalahkan orang Filistin. Yang keempat nanti saya mencoba akhir hidup Simpson itu apa, saudara. Setelah Simpson melakukan sesuatu yang begitu jahat. Walaupun dia menolong bangsa Israel selama 40 tahun menjadi hakim, tetapi dalam kehidupannya, saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan paling tidak senang, Tuhan itu cuma Allah Maha Kasih, tapi selalu saudara ingat bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Allah yang setia. Tapi jangan lupa bahwa Allah kita juga Allah yang adil. Ini yang sering kali dilupakan sebagian anak-anak Tuhan. Merasa berbuat dosa diampuni oleh Tuhan. Tapi mereka tidak melihat bahwa Allah itu adil. Ada konsekuensi dosa yang saudara hadapi. Juga Simpson nanti di dalam akhir hidupnya, dia mengalami satu konsekuensi yang begitu tidak enak. Sebagai seorang nasir yang mestinya dihormati, yang mestinya sebagai pahlawan, tapi akhirnya diejek-ejek oleh banyak orang seperti itu. Saudara, hati-hati dengan dosa, makna yang kita ambil pada Simpson itu. Jangan pernah berbuat dosa seolah saudara menjadi enak. Ada banyak orang hamba-hamba, bukan katakan orang non-Kristen lah. Kita katakan orang yang hamba Tuhan sendiri, saudara. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dia melakukan sesuatu dosa satu dengan dosa lain, enaknya luar biasa. Tapi mereka mengatakan tidak ada apa-apa. Pelayanan saya juga berhasil, jemaat saya makin banyak, saya tidak ada masalah apa-apa, saya tidak ditimpa sakit penyakit. Setelah itu terjadi di dalam kehidupan, setelah saya melakukan tegur, kamu salah dalam melakukan satu hal seperti itu. Tapi mereka mengatakan, loh, kelihatannya apa yang salah? Oh, Tuhan tidak membuat apa-apa, kita makin enak. Sudah hati-hati itu. Memang Tuhan itu Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, maha kasih. Tapi ada waktunya. Seorang hamba Tuhan di Surabaya 16 tahun dia berzina dengan jemaatnya. 16 tahun berzina, dia mengatakan, enggak, dok, gerejaku makin besar. Jemaatku makin besar, enggak ada apa-apanya. Enggak apa-apa dia melakukan perzinahan, setelah khotbah dia berzina, setelah khotbah berzina, enggak ada masalah begitu. Istrinya juga baik-baik, istrinya pandai juga. Gerejanya juga makin kaya. Tapi akhirnya ada waktunya. Tuhan itu menyimpan. Seolah disimpan. Saudara kalau punya makanan disimpan di kulkas, satu saat saudara ambil itu makan, saudara makan. Dan juga Tuhan, saudara menyimpan dosa, saudara disimpan. Sebenarnya Allah itu kepingin kamu tobat. Aku diam ini sabar dengan betul-betul tobat. Bertobat, tapi dalam sudut mereka, itu gak ada apa-apa kok. Aku tidak dihukum Tuhan kok. Aku tuh tidak bertindak apa-apa. Dan sudut Tuhan sudah mengatakan, kamu tobat, aku beri waktu kamu tobat. Tapi dalam sudut pandangan manusia mengatakan, aku dosa, tidak ada apa-apa. Bahkan hamba Tuhan mengatakan, aku khotbah biasa-biasa saja. Makin banyak lagi jemaat makin tambah. Sudah ada waktunya. Satu saat dia kepegang secara serius dengan polisi. Dan sekarang masuk satu penjara yang begitu luar biasa, dimalukan sebagai hamba Tuhan yang besar, dimalukan, dimasukkan penjara. Saudara jangan pernah main-main. Jangan saudara anggap dosa tidak ada efeknya. Dosa nggak ada pengaruhnya, saudara hati-hati. Saudara itu sabar, Tuhan itu sabar. Tapi Tuhan kok sudah murka, saudara. Saudara kok Tuhan sudah murka, sudah marah, sudah mentok, saudara.
dipukul oleh Tuhan, saudara, aduh sakitnya itu sangat luar biasa sekali, saudara. Saudara dipukul oleh manusia, pada saat saudara ditegur manusia, teman saudara memukul, itu masih bisa ditahan. Kalau saudara pukulan Tuhan, saudara, saudara jangan main-main dengan pukulan Tuhan. Saudara akan menjumpai suatu penderitaan yang sebelum masuk neraka, saudara mengalami penderitaan dunia begitu luar biasa hebatnya. Tuhan punya 1000 cara untuk menghukum saudara dan saya. Tuhan jangan main-main dengan Tuhan. Jangan seolah Tuhan diremehkan, diacukan seperti Simpson, nggak apa-apa kita langgar semua aturan Tuhan. Yang penting kita enak di dunia, tidak ada masalah, Tuhan tidak menghukum. Setelah waktunya belum tiba. Biarlah khotbah saya di Zoom ini, ini membuat saudara ingat, jangan main-main dengan dosa. Kalau sementara saudara tidak dihukum oleh Tuhan, itu menandakan Tuhan ingin saudara bertobat. Bukan dibiarkan-biarkan. Sebagai anak Tuhan, nanti saudara akan dihukum, saudara. Dengan cara yang begitu luar biasa, saudara. Daud pada waktu melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, saudara. Memang Daud diampuni oleh Tuhan, tapi efek daripada dosa itu luar biasa hebatnya, saudara. Seluruh istri Daud betul-betul dijinai dengan terang-terangan. Katakan, kamu berzina dengan Batseba dengan sembunyi-sembunyi, tapi akan menunjukkan bahwa istri akan dijinai oleh anak-anakmu secara terang-terangan. Saudara, suatu hal yang begitu berat, saudara. Dan Daud mengalami seperti itu, saudara. Sudah ada faktanya, saudara. Diampuni, ya kita diampuni sebagai anak Tuhan. Tapi hati-hati dengan adil. Dan kalau sudah mentok, sampai mentok, saudara tidak ada apa-apa, di situ luar biasa hukuman Tuhan itu bekerja sangat, ajaran Tuhan itu bekerja luar biasa. Saudara, maka hati-hati. Jangan pernah meremehkan dosa, jangan pernah hidup secara sembarangan. Orang yang tadi umur 35, dia mengambil seorang pemuda yang tampak bicara pada Tuhan, tampak melibatkan Tuhan, melanggar aturan Tuhan, itu bukan saudara seiman, dia akan menjalankan kehidupannya, perkawinannya sangat susah sekali. Sangat berat sekali. Jangan main-main, pikir sebelum saudara bertindak. Apakah seperti Paulus mengatakan, apa yang aku lakukan semua itu untuk Tuhan? Saudara, sebelum saudara bertindak itu pikir, saudara, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah ini berguna untuk Tuhan atau tidak? Walaupun kelihatannya itu menyenangkan saudara, tapi kalau saudara berpikir tidak menyenangkan Tuhan, lebih baik saudara tidak lakukan. Menjadi number one, bagaimana senang di dalam Yakobus, di dalam Yakobus mengatakan, aku pergi ke kota ini, kota anu. Saudara, jangan pernah berpikir dengan otak saudara sendiri. Saudara, libatkan Tuhan di dalam segala hal. Saudara. Maka saudara menjadi orang yang paling bersukacita dan bersejahtera, walaupun penuh dengan tantangan. Walaupun penuh dengan hal yang tidak enak. Saudara, saya kasih tahu ya, cara kerja Tuhan dengan cara kerja setan. Cara kerja setan itu pertama-tama enak. Manis, tidak ada apa-apa, rasanya enak semuanya. Manis, berbuat dosa, tidak apa-apa, enak. Manis terus, saudara, akhirnya pahit. Saudara. Itu cara kerja iblis. Saudara. Sehingga pada waktu melakukan dosa, tidak apa-apa. Tapi cara kerja Tuhan, pahit. Berbuat ini ditegur, berbuat dihajar. Pastinya pahit, tapi akhirnya manis. Saudara. Saudara pilih yang mana? Statement saya sudah saya lakukan, bagaimana saya memilih lebih baik pahit lebih dulu akhirnya manis. Daripada manis akhirnya pahit. Saudara. Saudara, sebagai akhir khotbah, saudara, ada 3 hal yang coba saya terapkan pada saudara. Yang sekali lagi, saya seperti khotbah pertama, saudara. Jangan pernah tiru cara-cara hidup Simpson yang terus melanggar perintah Tuhan. Itu makna kita ambil pada khotbah Simpson hari yang kedua itu. Jangan tiru cara hidup Simpson yang terus melanggar perintah Tuhan. Saudara harus berpikir bagaimana saudara bertindak menurut aturan Tuhan. Bukan seperti Simpson. Yang kedua, saudara, gaya hidup saudara itu mencerminkan saudara anak Tuhan. Anak Tuhan yang serius, saudara, pasti mencerminkan teladan Kristus, saudara. Itu akan muncul pada diri saudara dan saya. Iman harus serta dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak mungkin iman tanpa perbuatan baik. Yakobus mengatakan iman tanpa berbuat adalah suatu hal yang mati. Dan iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Kalau orang yang sudah beriman pada Tuhan tanpa ada perbuatan baik, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Cuma sekedar dia ngaku-ngaku di mulut, tapi dalam hatinya dia tidak mencintai Tuhan. Kalau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan,
saudara mestinya taat pada Tuhan. Karena cinta pada Tuhan itu di konsekuensi harus saudara taat pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya peringatkan pada orang-orang melakukan dosa secara terus-menerus tanpa ada soal apa-apa. Tuhan itu setia, sekaligus Tuhan itu adil. Tuhan itu makasih, sekaligus juga bisa murka dan marah pada saudara saya. Saudara, biarlah firman yang singkat itu bagaimana saudara melihat cara hidup Simpson, dan bagaimana akhir khotbah saya menunjukkan bahwa saudara jangan main-main dengan dosa. Biarlah firman yang singkat ini membuat saudara makin hidup dengan menyesuaikan diri dengan aturan Tuhan, bukan dengan cara seperti Simpson yang ugal-ugalan seperti itu. Nanti seri ketiga saya akan membahas bagaimana cara Simpson mengalahkan Filistin. Yang keempat, bagaimana akhir hidup Simpson. Yang kelima nanti, bagaimana Tuhan juga bisa menggunakan orang yang gagal untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman yang singkat membuat saudara menjadi makin dekat pada Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Amin.